kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Haleluya. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku aman di hadirat-Mu. Terima kasih Yesus, Kau beriku pengharapan baru. Haleluya. Haleluya. Oh, oh, oh.
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, kita masih diberi kesempatan. Ya, gunakanlah kesempatan ini untuk lebih mendalami kehidupan rohani kita. Ya, untuk itu kita sebentar akan membaca firman Tuhan. Kita doa dulu. Tuhan, kiranya firman yang akan kami baca ini membawa kami oleh pimpinan Roh Kudus pada hidup rohani yang lebih baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari saudara-saudaraku yang saya kasihi, kita buka di dalam 1 Petrus. Surat Petrus yang pertama, pasal 5 ayat yang ke-8. Ayat ini sudah banyak sekali dibaca, dikhotbahkan. Tetapi di dalamnya itu ada rahasia-rahasia firman Tuhan yang lebih mendalam lagi, ya. Oleh karena itu dikatakan firman Tuhan itu firman yang hidup, ya. Jadi Alkitab ini jangan kita bandingkan atau samaratakan dengan buku-buku lainnya. Ini firman Tuhan, ya. Untuk itu mari saya bacakan, ya saudara. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Secara biasa umumnya kita ini mengerti kata-kata sadar. Ya saudara-saudara, kita ini tahu apa itu sadar. Dan pada umumnya, ya, manusia di seluruh dunia ini manusia yang sadar. Ada juga manusia yang tidak sadar, yaitu manusia yang terganggu pikirannya. Dengan kata lain, manusia yang gila. Itu tidak sadar, ya saudara. Tetapi kata sadar itu semua manusia
di dunia ini sadar. Tetapi kitab suci itu mempunyai pengertian lain. Ya. Pengertian kitab suci itu, kata sadar itu disebut sofron. Artinya memang suara hati, ya, suara hati. Tetapi pengertian sofron itu maksudnya bahasa Inggrisnya dikatakan self-control. Self-control artinya mengkontrol diri sendiri. Ya, saudara, dirinya sendiri itu dikontrol. Saudara pasti tahu kata-kata kontrol itu ya, yaitu meneliti dirinya sendiri. Itu dalam kitab suci dikatakan sadar. Orang yang sadar itu selalu berjaga-jaga. Ya, dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah terhadap apa, saudara? Terhadap lawanmu. Sebetulnya ya saudara, orang Kristen atau orang yang percaya pada Tuhan itu tidak punya musuh. Malahan Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Ya, jadi tidak punya musuh, tidak punya lawan. Tetapi saudara, kalau di sini dikatakan lawanmu si iblis, jelas bahwa yang dimaksudkan dengan lawan atau berjaga-jaga itu terhadap iblis. Nah, iblis di sini digambarkan berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya iblis itu seperti singa. Ya. Singa itu menggambarkan suatu makhluk yang perkasa, yang ditakuti oleh siapapun termasuk manusia. Ya. Dia itu seperti singa yang berjalan keliling akan menelan siapa yang dapat ditelannya. Kata-kata ini, saudara-saudara, sungguh-sungguh seringkali tidak kita sadari bahwa banyak orang di dunia ini, ya, terutama juga banyak orang-orang Kristen yang sudah tertelan oleh si iblis. Sudah tertelan artinya sudah dikuasai oleh setan. Setan itu sudah menguasai hidup manusia. Dan untuk itu Tuhan bilang, sadar. Ya, sadar, self-control. Kita ini harus mempunyai penelitian diri sendiri. Sehingga jangan sampai, saudara-saudara,
kita ini menjadi orang Kristen, ngerti nek minggu lunga gereja, tata cara ibadah Kristen tahu, ya, dan tahu bagaimana kita harus berbuat atau melayani, juga berbuat, memberi persembahan, tahu, ya. Tetapi saudara-saudara, pengertian sadar itu dalam bahasa Inggris disebut self-control. Artinya kita harus bisa mengkontrol diri sendiri. Kalau kita bisa mengkontrol diri sendiri, ya, kita ke gereja itu bukan sekedar ke gereja. Kita melayani itu bukan sekedar melayani, tetapi semuanya itu kita kerjakan karena kita kepingin mempunyai kehidupan rohani yang terus bertumbuh. Ya, saudara, kehidupan rohani yang terus bertumbuh sampai mencapai yang dikatakan di dalam kitab suci itu, mencapai karunia-karunia roh dan buah-buah roh. Karunia roh itu kita bisa mencapai suatu hikmat, makrifat, iman, penyembuhan, mujizat, nubuat, membedakan macam-macam roh, bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Itu karunia-karunia roh harus kita capai terus sampai kepada buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, penguasaan diri. Ini saudara perhatikan betul. Kalau kita belum mencapai karunia roh dan buah roh, itu menunjukkan bahwa kita itu kesadaran diri kurang, self-control atau mengkontrol diri sendiri itu kurang. Kita ini sebagai orang Kristen, ya, hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan, dosa, kesalahan. Dan kita kalau berada di dunia, tidak kelihatan siapa kita ini. Kita sama dengan dunia. Tetapi kalau kita mempunyai kesadaran rohani, ya, yang tadi saya jelaskan, yaitu mempunyai self-control, bisa mengkontrol diri sendiri. Lah kalau kita tidak bisa mengkontrol diri sendiri, lalu kita ini saben minggu lunga gereja, ya ikut pelayanan, ya seluruh kegiatan gereja itu kita ikuti, tetapi secara manusia, ya, kita tidak menjiwai apa arti ke gereja itu, ya. Nah, dengan ini saudara, maka kita kehidupan rohani kita itu terus bertumbuh. Sebab pengharapan kita itu bukan dunia ini, saudara.
dunia ini memang tempatnya dosa dan kejahatan. Dan kita tidak bisa berharap pada dunia ini. Yang kita harapkan, saudara, yaitu setelah kita meninggalkan dunia ini, kita kembali kepada Bapa, memperoleh hidup, yaitu hidup yang kekal. Tetapi kalau kita tidak mempunyai kesadaran, ya, tidak mempunyai self-control, tidak mempunyai akan penelitian siapa saya ini, rohani kita tidak bisa tumbuh, sehingga kita gampang ditelan oleh setan yang seperti singa itu. Ya, kiranya dengan renungan yang singkat ini akan menggerakkan hati saudara untuk sadar mencapai suatu kehidupan yang penuh dengan penelitian siapa saya ini, ya. Dan di situ Roh Kudus akan menolong kita untuk mencapai suatu kehidupan yang terus bertumbuh ke arah karunia-karunia roh dan buah-buah roh. Puji Tuhan. Mari saudara-saudara, kita akan sama-sama akhiri dengan doa, ya. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa yang di sorga, kami telah mendengar firman-Mu. Moga kiranya Roh Kudus berkenan menyentuh hati kami dan membawa kami kepada suatu kesadaran yang rohani, sehingga hidup rohani kami terus bertumbuh mencapai karunia-karunia roh dan buah-buah roh. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.